Aku pernah berpikir bahwa pengorbanan adalah bentuk cinta tertinggi, bahwa menyerahkan segalanya untuk seseorang yang kau sayangi adalah jalan menuju kebahagiaan abadi. Sampai hari itu tiba, ketika aku menemukan istriku yang telah kuhidupi dengan segala pengorbanan, berselingkuh dengan sahabatku sendiri di rumah kami di pinggiran Jakarta. Rasanya seperti dunia runtuh, dan aku, yang selalu menyembunyikan rahasia hatiku, tiba-tiba diselamatkan oleh seorang pria asing yang tak pernah kukenal sebelumnya. Nama aku adalah Ari, seorang pria biasa berusia 32 tahun yang tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sejak kecil, aku dibesarkan dalam keluarga tradisional Jawa yang menekankan nilai-nilai keluarga dan tanggung jawab. Ayahku adalah seorang pedagang kain di pasar, dan ibuku mengurus rumah tangga. Aku belajar bahwa seorang pria harus menjadi tulang punggung, melindungi dan menyediakan bagi keluarganya. Itulah yang membuatku menikahi Rina, gadis yang kukenal sejak SMA. Rina cantik, pintar, tapi nasib buruk menimpanya saat kami baru menikah 2 tahun. Sebuah kecelakaan motor di Jalan Raya Sudirman membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Dokter bilang dia tak akan bisa berjalan lagi. Aku ingat hari itu dengan jelas. Hujan deras mengguyur Jakarta, banjir mulai menggenangi jalanan. Aku sedang bekerja sebagai sopir ojek online ketika telepon berdering. Ari, Rina kecelakaan, kata adiknya panik. Aku langsung bergegas ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Melihat Rina terbaring tak berdaya, hatiku hancur. Aku akan rawat kamu, Rin. Sampai akhir hayatku, janjiku saat itu. Dan aku tepati itu. Aku berhenti dari pekerjaan ojek, mencari kerja tetap sebagai buruh pabrik di kawasan industri Cikarang. Gaji pas-pasan tapi cukup untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Aku belajar memijat kakinya, membantunya mandi, bahkan membawa ke isioterapi setiap minggu. Teman-teman bilang aku pahlawan, tapi aku hanya merasa itu kewajiban. Namun di balik semua itu ada rahasia yang kusimpan rapat. Sejak remaja aku merasa berbeda. Aku tertarik pada pria, tapi di masyarakat Indonesia yang masih konservatif, hal itu seperti kutukan. Aku ingat pertama kali merasakannya saat melihat teman sekelas di sekolah, tubuhnya yang atletis saat bermain sepak bola. Tapi aku tekan perasaan itu, menikahi Rina untuk menyembuhkan diri sendiri. Pernikahan kami bahagia pada awalnya, tapi setelah kecelakaan, semuanya berubah. Rina menjadi pendiam, sering marah, dan aku semakin kesepian. Suatu malam, setelah shift malam di pabrik, aku pulang lewat jalan gelap di sekitar Kali Ciliwung. Hujan lagi, seperti biasa di musim ini. Tiba-tiba sekelompok pemuda mabuk menghadangku. "Hei, kasih duit lo," bentak salah satunya sambil mengacungkan pisau. Aku tak punya banyak uang, hanya sisa gaji mingguan. Mereka mulai memukulku, tendangan mendarat di perutku. Aku jatuh ke tanah berlumpur, pikiranku melayang ke Rina yang menunggu di rumah. Apakah ini akhirnya? Tapi lalu, seorang pria muncul dari kegelapan. Dia tinggi, berotot, dengan kulit sawo matang khas orang Indonesia. "Hei, tinggalkan dia," teriaknya dengan suara tegas. Para pemuda itu menyerangnya, tapi dia tangkas, seperti pernah latihan bela diri. Dalam hitungan menit, mereka lari terbirit-birit. Pria itu membantuku berdiri. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Matanya coklat dalam, penuh kepedulian. Nama dia adalah Budi, seorang polisi lalu lintas yang kebetulan lewat. Dia antar aku pulang, bahkan bantu membersihkan luka di rumah. Rina terkejut melihatku babak belur. "Ari, apa yang terjadi?" tanyanya. Aku ceritakan singkat, dan Budi memperkenalkan diri. "Saya Budi, Pak. Kebetulan saya patroli malam ini." Rina tersenyum lemah, tapi aku perhatikan matanya memandang Budi dengan aneh. Malam itu Budi pamit, tapi dia tinggalkan nomor teleponnya. "Kalau butuh bantuan, hubungi saya." Sejak itu hidupku mulai berubah.
Budi sering mampir, katanya untuk memastikan aku aman. Kami ngobrol panjang lebar tentang kehidupan di Jakarta, tentang korupsi di pemerintahan, tentang banjir yang tak pernah selesai. Dia cerita tentang keluarganya di Yogyakarta, bagaimana dia pindah ke ibu kota untuk mencari nafkah. Aku merasa nyaman dengannya, seperti menemukan teman sejati. Tapi di hati ada getar aneh yang tak bisa kutolak. Sementara itu, Rina semakin aneh. Dia sering diam, tapi kadang tersenyum sendiri saat memegang ponsel. Aku curiga, tapi tak berani bertanya. Suatu hari, aku pulang lebih awal dari pabrik karena sakit kepala. Pintu rumah terkunci dari dalam. Aku ketuk, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, aku masuk lewat jendela belakang. Dan di kamar, aku lihat Rina berpelukan dengan Andi, sahabatku sejak kecil. Mereka berciuman, tak sadar aku ada di sana. Hatiku seperti ditusuk. Rina, jeritku. Mereka terlonjak. Andi buru-buru pakai baju, Rina menangis. Ari, makan aku. Aku. Aku kesepian. Andi bilang, ini salahku, Ri. Tapi Rina butuh seseorang yang bisa. Yang normal. Kata-kata itu menyakitkan. Aku yang lumpuh emosional, yang hisin segalanya, ternyata tak cukup. Aku keluar rumah, berlari di bawah hujan. Aku hubungi Budi, tak tahu kenapa. Budi, aku butuh tempat menginap. Dia tak bertanya banyak, langsung suruh datang ke apartemen kecilnya di Kemayoran. Di sana aku ceritakan semuanya. Budi mendengar dengan sabar, tangannya menyentuh bahuku. Kamu kuat, Ari. Kamu pantas bahagia. Malam itu kami bicara sampai pagi. Aku sadar, perasaan ini bukan sekadar persahabatan. Tapi aku takut. Di Indonesia, cinta seperti ini masih tabu, bisa dihukum sosial. Tapi Budi, dia berbeda. Dia bilang, aku juga pernah merasa sama, Ari. Tapi kita harus berani. Hari-hari berikutnya, aku pisah ranjang dengan Rina. Kami bicara panjang, dia minta maaf, katanya Andi yang mendekati dulu. Tapi pengkhianatan itu sudah terlalu dalam. Aku putuskan cerai, meski hati sakit. Keluarga marah, masyarakat bergunjing. Tapi Budi selalu ada, mendukungku. Suatu akhir pekan, Budi ajak aku ke Bogor, ke kebun raya. Di bawah pohon-pohon tinggi angin sepoi, dia pegang tanganku. Ari, aku suka kamu. Bukan sebagai teman. Hatiku berdegup. Aku balas pegangannya. Itu awal dari sesuatu yang baru. Tapi masalah belum selesai. Andi ternyata tak terima aku cerai Rina. Dia ancam sebar rahasiaku ke keluarga. Kamu gay, Ri. Hah, semua orang akan tahu, tekanannya. Aku panik. Budi bilang kita hadapi bersama. Kami rencanakan konfrontasi. Di sebuah warung kopi di Tanah Abang, aku bertemu Andi. Jangan ganggu hidupku lagi, kataku tegas. Andi tertawa, tapi Budi muncul, seragam polisinya membuat Andi ciut. Ini urusan hukum kalau kau ancam orang, kata Budi. Andi mundur, tapi hatiku masih gelisah. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan keluarga? Setelah konfrontasi dengan Andi, hidupku seperti roller coaster. Di satu sisi, hubunganku dengan Budi semakin dalam. Kami sering bertemu diam-diam, jalan-jalan ke pantai Ancol saat malam, menikmati angin laut sambil berpegangan tangan. Budi cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia bergabung dengan polisi untuk membuktikan diri pada ayahnya yang kolot. Aku pernah pacaran dengan wanita, tapi rasanya kosong, katanya suatu malam di bawah bintang-bintang. Aku mengangguk, merasa akhirnya ada yang mengerti. Di sisi lain, proses cerai dengan Rina berjalan pelan. Di Pengadilan Agama Jakarta, kami harus hadir berkali-kali. Rina menangis, minta aku pikir ulang. Ari, aku masih sayang kamu. Andi hanya kesalahan. Tapi aku tahu, cinta kami sudah rusak.
Keluargaku dari Yogyakarta datang marah besar. Kamu gila. Rina cacat, kamu tinggalkan dia, bentak ayahku. Aku tak bisa bilang yang sebenarnya, hanya diam. Suatu hari, setelah sidang, aku bertemu Budi di sebuah masjid kecil dekat pengadilan. Kami salat bersama, lalu bicara di halaman. Kamu harus cerita ke keluarga, sarannya. Aku takut. Di Indonesia, isu masih sensitif. Ada undang-undang anti-LGB di beberapa daerah, meski di Jakarta lebih terbuka. Tapi gosip bisa hancurkan reputasi. Malam itu aku mimpi buruk. Aku diburu massa, dilempari batu karena cinta pada Budi. Bangun dengan keringat dingin, aku hubungi Budi. Aku takut, Bud. Dia datang peluk aku. Kita kuat bersama, bisiknya. Saat itu aku sadar ini cinta sejati. Tapi konflik baru muncul. Di pabrik, rekan kerja mulai bergunjing. Ari sering sama polisi itu aneh ya, kata salah satu. Aku abaikan, tapi tekanan meningkat. Suatu hari, bos panggil aku. Ari, ada laporan kamu. Punya hubungan tak wajar. Hatiku jatuh. Ternyata Andi yang sebar rumor. Aku marah, hubungi Andi. Kenapa kau lakukan ini, tanyaku. Dia bilang, karena Rina milikku sekarang. Kamu tak pantas bahagia. Pengkhianatan ganda ini membuatku hancur. Budi sarankan lapor polisi, tapi aku ragu. Ini bisa jadi bumerang, kataku. Kami putuskan pindah sementara ke Bandung, ke rumah saudara Budi. Di sana, udara sejuk pegunungan membuatku tenang. Kami jalan ke Braga, makan di warung sate, rasanya seperti honeymoon. Budi ajak ke Tangkuban Perahu, di puncak gunung. Dia bilang, Ari, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Aku menangis, jawab ya. Tapi kenyataan kembali. Keluargaku cari aku, telepon tak henti. Ibu menangis, kembalilah, nak. Rina butuh kamu. Aku cerita sedikit, tapi tak sebut Budi. Akhirnya, aku kembali ke Jakarta, hadapi semuanya. Di rumah keluarga, ayah marah. Kamu gay. Astagfirullah, katanya. Aku jelaskan, ayah, ini bukan pilihan. Aku coba bahagia dengan Rina, tapi tak bisa. Ibu peluk aku, kami sayang kamu apa adanya. Tapi ayah diam, pergi. Rina akhirnya setuju cerai. Di hari terakhir, dia bilang, makan aku, Ari. Semoga kamu bahagia dengan dia. Aku terkejut, ternyata dia tahu tentang Budi. Hidup baru dimulai. Budi dan aku tinggal bersama di apartemen kecil. Kami hadapi tantangan seperti diskriminasi di masyarakat. Suatu hari, saat jalan di mal, ada yang bisik-bisik. Tapi kami abaikan. Tapi klimaks datang saat Budi ditugaskan ke Papua untuk operasi khusus. Ini bahaya, Ari. Tapi aku harus pergi, katanya. Aku takut ingat berita tentang konflik di sana. Sebelum berangkat, kami ke Bali, liburan singkat. Di pantai Kuta, matahari terbenam, kami berjanji setia. Selama Budi pergi, aku gelisah. Berita tentang serangan separatis membuatku tak tidur. Suatu malam, telepon berdering. Budi terluka, kata rekannya. Hatiku hancur. Aku terbang ke Papua, ke rumah sakit militer. Melihat Budi terbaring, luka tembak di bahu, aku menangis. Aku selamat karena ingat kamu, katanya lemah. Saat itu aku sadar betapa dalam cintaku. Budi pulih, kembali ke Jakarta. Pengalaman itu membuat kami lebih kuat. Ayah akhirnya datang, minta maaf. Aku salah, nak. Cinta tak kenal batas. Hidup kami sekarang damai. Aku buka usaha kecil, jual kain online, Budi promosi jabatan. Kami bantu komunitas LGB di Jakarta, diam-diam berikan dukungan. Tapi tak semua sempurna. Andi muncul lagi, minta maaf. Aku salah, Ri. Rina dan aku putus. Aku makan, tapi tak lupakan.
Dengan Budi kembali, kami mulai bangun mimpi bersama. Kami rencanakan perjalanan ke Lombok, ke pantai-pantai indah yang belum pernah kukunjungi. Kita perlu waktu untuk kita sendiri, kata Budi. Di sana, di bawah langit biru, kami bicara tentang masa depan. Mau anak? Adopsi mungkin, usulku. Budi tersenyum, kenapa tidak? Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Rina hubungi aku, katanya sakit lagi. Ari, tolong datang. Aku ragu, tapi pergi. Di rumah lamaku, dia terbaring lemah. Dokter bilang komplikasi dari lumpuhnya. Hatiku iba. Aku rawat dia sementara, meski sudah cerai. Budi cemburu. Kenapa kau kembali ke dia, tanyanya. Kami bertengkar pertama kali. Ini tanggung jawab, Bud. Bukan cinta. Dia marah, pergi malam itu. Aku khawatir, hubungi tapi tak diangkat. Keesokan hari, Budi kembali, minta maaf. Aku takut kehilangan kamu. Kami peluk, janji komunikasi lebih baik. Konflik baru, di kantor Budi ada rumor tentang kami. Atasannya panggil. Budi, kalau benar kau. Itu karirmu tamat. Budi tegar, saya tetap polisi baik, Pak. Tapi tekanan besar. Aku dukung dia, kami ikut komunitas di Jakarta, bertemu orang-orang sejenis. Ada cerita sedih, seperti teman yang diusir keluarga. Itu buat kami lebih menghargai. Suatu hari, ayah Budi datang dari Yogyakarta. Aku dengar tentang kalian. Kami tegang. Tapi ayahnya bilang, selama kalian bahagia, aku restui. Air mata mengalir. Tapi tragedi datang. Saat banjir besar di Jakarta, aku terjebak di pabrik. Air naik cepat, ponsel mati. Budi cari aku, naik perahu karet. Dia temukan aku di atap, selamatkan. Jangan tinggalkan aku, katanya. Setelah itu, kami lebih dekat. Kami bantu korban banjir, berikan makanan di pengungsian. Rina pulih, pindah ke rumah saudaranya. Dia bilang, terima kasih, Ari. Kamu orang baik. Hidup stabil, tapi Andi muncul lagi. Kali ini dia mabuk, ancam Budi. Kau rampas Ari dariku. Bentrok isik, Budi lukai tangan. Kami lapor polisi, Andi ditangkap. Proses pengadilan panjang. Andi akui salah, dapat hukuman ringan. Tapi itu buat kami waspada. Di akhir tahun kami ke Borobudur, Yarah. Di sana, di bawah candi kuno, kami berdoa untuk masa depan. Tahun baru membawa harapan. Budi promosi jadi kapten, aku usaha kain laris. Kami beli rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Ini rumah kita, kata Budi saat pindah. Tapi masalah keluarga muncul. Adikku nikah, undang aku tapi tak Budi. Keluarga tak siap, katanya. Aku sedih, tapi pergi sendiri. Di pesta, ayah bicara, bawa pasanganmu lain kali. Itu kemajuan. Hubungan kami semakin romantis. Kami masak bersama, nasi goreng khas Indonesia, tertawa saat gagal. Budi ajar aku bela diri, biar kau aman. Suatu hari, kami ke Sulawesi, liburan. Di Tanah Toraja, lihat upacara pemakaman unik. Itu ingatkan kami akan kematian buat lebih menghargai hidup. Kembali ada berita buruk. Budi ditugaskan lagi ke daerah konflik. Aceh kali ini. Aku takut ingat Papua. Jangan pergi, pintaku. Tapi tugas. Selama dia pergi, aku sibuk usaha. Tapi mimpi buruk kembali. Suatu malam, telepon Budi hilang kontak. Hatiku berhenti. Aku cari Ino, hubungi rekannya. Ternyata ambused. Hari-hari gelap, aku tak makan. Akhirnya, berita Budi selamat, tapi terluka parah. Aku terbang ke Aceh, lihat dia di rumah sakit. Aku pulang untuk kamu, katanya. Pulih lambat. Aku rawat dia seperti dulu rawat Rina.
Ini ujian cinta. Setelah itu Budi pensiun dini. Cukup petualangan, katanya. Kami okus usaha. Komunitas ajak kami bicara di acara rahasia. Kami bagikan cerita inspirasi orang lain. Andi keluar penjara, minta maaf sungguh. Aku berubah. Kami makan. Dengan Budi pensiun, hidup lebih tenang. Kami tanam sayur di halaman, hidup sederhana. Ini kebahagiaan sejati, kataku. Tapi kesehatan Rina memburuk. Dia hubungi Ari, aku sekarat. Aku pergi, Budi ikut. Di rumah sakit, Rina bilang makan segalanya. Bahagialah dengan Budi. Dia meninggal damai. Pemakaman sedih, tapi membawa penutupan. Keluarga akhirnya terima kami. Ayah ajak makan malam, selamat datang Budi. Kami adopsi anak yatim dari panti asuhan. Nama dia Rama, usia 5 tahun. Ayah Ari dan ayah Budi panggilnya. Hidup penuh tantangan tapi cinta menang. Suatu hari demol di Jakarta. Kami ikut meski risiko. Untuk masa depan, kata Budi. Di sana bertemu banyak orang, rasanya bebas. Tapi ada serangan dari kelompok radikal. Kami lari, Budi lindungi aku. Pulang kami releksi. Kita lanjutkan perjuangan, kataku. Usaha berkembang, kami buka toko di mal. Sukses, tapi tetap rendah hati. Tahun berganti, Rama tumbuh jadi anak pintar. Kami ajar nilai-nilai Indonesia, gotong royong, toleransi. Budi tulis buku tentang pengalaman polisi, termasuk perjuangan pribadi. Buku laris, inspirasi banyak. Aku bangga. Kamu pahlawanku, kataku. Di ulang tahun pernikahan rahasia kami ke Bali lagi. Di pantai, matahari terbenam, kami renau janji. Kau selamatkan aku, Bud. Dari kesepian, dari diri sendiri. Dia peluk aku. Kita selamatkan satu sama lain. Hidup tak sempurna, tapi penuh cinta. Di Indonesia yang berubah pelan, kami harap untuk masa depan lebih baik. Akhirnya, aku sadar, pengorbanan bukan hilang diri, tapi temukan cinta sejati.